Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab 11, yaitu Create, View, and Edit File. Jadi kita akan membahas beberapa materi yang ada pada bab 11 ini. Jadi di sini itu kita akan membahas mengenai stdin, stdout, dan stdr. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada stdin, stdr, dan juga ada stdout. Nah, apa sih ketiganya itu? Jadi yang pertama itu stdin itu adalah standar input. Nah, jadi standar input ini seperti teman-teman melakukan perintah dasar seperti ls, mv, dan jd. Nah, ketika kita melakukan stdin atau input, maka akan menampilkan sebuah output. Nah, output itu yang dimaksud dengan stdout. Nah, stdout sendiri ini standar output. Jadi ketika kita melakukan standar input atau stdin atau memberikan perintah, maka akan diproses ala Linux. Lalu akan ditampilkan ya teman-teman. Atau karena kesalahpahaman pada perintahnya, maka akan menampilkan output error. Nah, stdr ini adalah standar error ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan input atau stdin, lalu kan diproses. Nah, di sini itu bisa melakukan kedua output tergantung dari apakah benar perintahnya, atau jika salah akan menampilkan output stdout. Jika benar itu akan menampilkan output stdout. Nah, jika salah maka akan menampilkan output stdr atau error. Nah, untuk penjelasannya seperti itu saja, kita langsung praktekkan ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk di terminal Debian desktopnya teman-teman. Lalu di sini saya ketikkan perintah ls lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ls adalah sebuah input atau stdin. Dan ini merupakan stdin, sebuah output atau stdout ya teman-teman. Lalu saya akan coba membuat sebuah file, yaitu dengan perintah touch spasi test.txt, lalu enter. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dengan cara cd test.txt, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini itu merupakan atau menandakan bahwa ini tuh error ya teman-teman. Atau yang kita sudah bahas tadi, ini merupakan stdr. Karena ini not a directory ya teman-teman. Ini tuh error. Lalu kenapa bisa error? Karena di sini saya memasukkan sebuah input atau stdin ya teman-teman. Jadi di sini kita akan jadi di sini itu tidak akan menampilkan stdout karena error. Karena perintah yang saya lakukan itu salah ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya menampilkan output ini pada sebuah file. Nah, di sini saya akan coba ketikkan ls. Nah, ini merupakan sebuah output dari perintah ls ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ke dalam sebuah file. Jadi di sini saya akan coba ketikkan ls lebih dari ls spasi lebih besar spasi show.txt, lalu enter. Nah, meskipun saya sudah membuat filenya, tapi saya akan coba masukkan perintah ls, lalu enter.
Nah, bisa dilihat bahwa file show.txt-nya sudah ada teman-teman. Yang ini. Ya, bisa dilihat di sini bahwa file .txt-nya ini sudah ada ya. Lalu saya akan melihat apakah outputnya bisa ditampilkan dalam file show.txt atau tidak. Untuk menampilkan sebuah isi dari file, kita bisa menggunakan perintah cat ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba masukkan perintah cat show.txt. Cat spasi show.txt. Nah, jika sudah di enter, itu nanti ini di sini, ini bisa dilihat. Nah, di sini itu merupakan output yang berada pada file yang berada dalam file show.txt yang baru saja kita lakukan ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat directory dengan perintah mkdir. Mkdir. Di sini saya menamainya dengan mkdir test 12 ya teman-teman. Di sini saya akan membuat file dalam directory mkdir test 12. Di sini saya akan memasukkan perintah pause test 12 slash isi test.txt. Sini filenya saya ini akan menamainya dengan ini saja teman-teman. Nah, jika sudah di enter, terus di sini tuh kita bisa ketikkan ls isi test.txt yang tadi saya buat. Terus setelah itu teman-teman bisa masukkan perintah ls test 12 slash. Nah, di sini itu menampilkan atau akan menampilkan file yang bernama isi test tadi, yang bernama isi test.txt. Lalu di sini saya akan coba menyimpan output ini terjemah dalam file show.txt teman-teman. Jadi caranya itu dengan ketikkan ls test 12 slash spasi lebih besar spasi show.txt. Lalu setelah itu enter. Nah, lalu kita bisa menggunakan cat show.txt. Gunakan perintah cat show.txt. Nah, tampilan output dari outputnya ini sudah tertampil dalam file cat-nya ya teman-teman. Ini sudah ada. Lalu bagaimana cara kita menampilkan output ini juga dalam show.txt. Ini kita akan menampilkan output yang ini tuh dalam show.txt ini ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk menampilkan output ini itu ke dalam show.txt dan show.txt ya teman-teman. Jadi karena di sini hanya menampilkan output, hanya menampilkan satu output saja, yaitu isi.txt. Nah, kita akan menampilkan output ini ke dalam show.txt-nya dengan cara ls
lebih besar show.txt. Terus nanti di bawahnya itu ada get show.txt. Nah, jika sudah di enter itu tampilannya akan seperti ini. Ini adalah outputnya, sudah seperti ini. Lalu saya akan ketikkan lagi ls tes. Saya akan mengetikkan lagi ls tes 12, tapi tanda lebihnya itu double ya teman-teman. ls tes 12 slash spasi lebih besarnya ada 2 double show.txt, lalu enter. Lalu di sini itu kita bisa ketikkan perintah get show.txt, lalu enter. Dan bisa dilihat bahwa output sebelumnya atau yang sekarang itu sudah bisa tertampil pada show.txt ya teman-teman. Di sini sudah tertampil pada show.txt. Nah, begitulah cara menyimpan output sebuah file. Di sini kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai pengenalan Vim. Jadi di sini nantinya saya akan menjelaskan sedikit dengan gambar, lalu saya akan coba untuk mempraktekannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu di gambar ya. Nah, di sini saya mempunyai gambar seperti ini. Nah, apa sih itu Vim? Jadi Vim adalah text editor yang sering digunakan pada Linux. Nah, Linux itu kan banyak ya teman-teman, seperti Debian, Ubuntu, atau GNOS. Nah, ketika teman-teman mau menjadi seorang sistem engineering, jadi teman-teman itu harus menguasai Vim ini terlebih dahulu. Nah, Vim ini akan kita gunakan untuk apa sih? Jadi Vim ini akan kita gunakan untuk mengedit dan menyimpan sebuah file ya teman-teman. Nah, jika nanti kita akan masuk ke Vim default, itu nantinya harus masuk ke command mode terlebih dahulu. Kita masuk ke command mode jika kita masuk ke default. Nah, command mode ini tidak bisa untuk kita ketikkan perintah apapun. Jadi di sini tidak bisa mengetikkan perintah ya teman-teman, yang di command mode. Nah, untuk mengetikkan perintah atau edit file, kita itu harus masuk ke insert mode. Kita harus ke insert mode terlebih dahulu dengan mengetikkan huruf I ya teman-teman. Ini kita masuk ke insert mode untuk mengedit dan mengetikkan perintah, atau mengedit kita masuk ke insert mode dengan memberikan atau mengetikkan huruf I ya teman-teman. Nanti dia akan masuk ke insert mode. Nah, setelah mengedit itu teman-teman bisa kembali ke command mode dengan perintah ya teman-teman, dengan mengetikkan perintah ESC. Jika teman-teman mau menyimpan atau mau keluar, itu teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Titik 2 wiki ya teman-teman, wiki. Jadi sebenarnya perintah titik 2 wiki ini kolaborasi atau campurannya teman-teman, atau kombinasi. Jadi sebenarnya W itu untuk menyimpan dan Q ini untuk keluar. Nah, jika teman-teman bingung, di sini saya akan coba praktekannya langsung ya teman-teman di terminal Debian desktopnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke terminal Debian desktopnya. Lalu di sini saya akan coba ketikkan perintah Vim. Lalu type di keyboardnya teman-teman ya teman-teman. Jangan di enter, ini di tab saja. Diklik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan tidak ada perintah Vim ya teman-teman, karena kita belum menginstal perintah Vim-nya. Jadi di sini itu kita akan menginstal perintah Vim-nya terlebih dahulu, karena di sini itu tidak ada perintah Vim-nya. Untuk menginstal Vim itu kita harus masuk ke root, jangan masuk ke user biasa. Karena jika kita masih menggunakan user biasa, nanti kita tidak akan mendapatkan izin. Jadi kita tidak bisa menginstal Vim. Nah, di sini saya akan coba masuk ke root. Karena saya belum mendownloadnya, kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su. Masukkan password. Nah,
Jika sudah seperti ini, teman-teman itu bisa masukkan perintah apt min cat install vim. Nah, kira-kira seperti ini, lalu install vim, enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, lalu teman-teman bisa klik Y. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, nanti itu akan menampilkan output seperti ini. Jadi kita tuh harus menambahkan drive terlebih dahulu. Berhubung saya tidak di full screen mode, jadi teman-teman itu bisa lihat di kanan bahwa teman-teman itu kan ada yang tanda kaset, yang seperti gambar kaset gitu ya, yang nggak nyala itu. Yang ini nih. Yang ini, tanda kaset yang tidak menyala ini, itu teman-teman bisa klik kanan. Ini teman-teman bisa klik kanan ya, untuk menambahkan ISO. Ini teman-teman bisa masukkan file ISO yang teman-teman pakai. Ini bebas ya teman-teman, itu terserah teman-teman saja. Di sini saya itu memakai Debian versi 13.3.0. Nah, di sini itu kita jika sudah itu ada proses penginstalannya. Ini kita tunggu sampai selesai. Dan jika sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai untuk menginstal perintah vim. Jadi di sini kita sudah masukin materi yang ketiga, yaitu edit file dengan vim. Supaya tidak bingung, kita langsung praktek saja di terminal Debian desktopnya teman-teman. Setelah kita sudah berhasil untuk menginstal perintah vimnya, di sini saya akan cek apakah perintah vimnya itu sudah ada atau belum. Di sini teman-teman bisa ketikkan v lalu tab. Nah, di sini bisa dilihat perintah vimnya ini sudah ada di sini ya teman-teman. Lalu setelah itu, di sini saya akan ketikkan perintah ls. Nah, pada perintah ls ini terdapat sebuah file dengan txt ya teman-teman. Nah, file text.txt ini akan saya gunakan untuk praktek vim ya teman-teman. Lalu file .txt nya ini akan saya edit. Nah, dengan praktek vim saya akan melihat isi dari file text.txt nya dengan memasukkan perintah cat test.txt. Lalu setelah itu enter. Nah, bisa dilihat ini itu ada isi dari test.txt nya teman-teman, dari filenya. Nah, kita akan menggunakan kata pada test.txt ini dengan perintah vim test.txt lalu enter. Nah, di sini itu tidak bisa apa-apa ya teman-teman. Ini kita tuh belum bisa melakukan apapun karena ini itu emang tidak bisa untuk mengedit ataupun menambahkan kata. Nah, untuk mengedit itu kita bisa masuk dulu ke mode insert dengan menggunakan atau mengklik huruf I di keyboard. Nah, ini di sini itu sudah ada tulisan insert, berarti kita sudah masuk ke mode insert ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan beberapa kata seperti coba 1,
coba 2, coba 3. Nah, jika kalian insert keluar, ini teman-teman bisa keluar dulu dari mode insert, yaitu dengan cara klik escape pada keyboard teman-teman ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengklik tombol escape di keyboard saya. Lalu setelah itu saya akan keluar dengan ketikan -2 WQ ya teman-teman, WQ. Lalu setelah itu enter. Itu kan untuk men-save dan key itu untuk keluar. Nah, ini kita enter. Nah, jika sudah itu kita akan melihat apakah kita coba 1, coba 2, coba 3 itu ada pada file .txt-nya atau ada atau tidak. Nah, di sini kita akan cek dengan masukkan perintah test.txt. Nah, bisa dilihat bahwa di sini itu coba 1, coba 2, coba 3 ini sudah ada di dalam file test.txt-nya. Tapi bagaimana sih caranya jika teman-teman ingin keluar saja tanpa harus menyimpan? Untuk keluar saja itu teman-teman bisa menggunakan cara klik plus tanda seru ya teman-teman. Klik plus tanda seru. Seperti ini. Klik tanda seru. Nah, kita langsung praktekkan saja. Kita masuk dulu ke test.txt-nya dengan perintah test.txt. Nah, di sini itu saya akan masuk ke mode insert terlebih dahulu seperti biasa, menggunakan atau mengklik huruf I di keyboard. Nah, di sini saya sudah masuk ke mode insert. Lalu di sini saya akan menambahkan coba 4. Lalu setelah itu saya akan klik escape pada keyboard. Nah, di sini saya akan mengetikkan tanda .2 Q plus tanda seru ya teman-teman. Di sini .2 I tanda seru. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu untuk keluar tanpa harus menyimpannya. Nah, jika sudah di enter, itu di sini saya akan melihat apakah coba 4 tadi itu ada atau tidak dengan perintah get test.txt lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini itu coba 4-nya ini tidak ada ya teman-teman, karena jika menggunakan perintah key plus tanda seru itu tidak akan menyimpan. Bisa dilihat di sini itu tidak tersimpan ya teman-teman coba 4-nya. Jadi kesimpulannya itu untuk meng-save itu menggunakan perintah w, lalu untuk keluar itu menggunakan, kalau mau save dan keluar itu w plus key, tanpa keluar tanpa harus menyimpannya itu dengan key tanda seru. Nah, di sini kita sudah masuki materi yang keempat ya teman-teman. Kita akan pelajari edit file dengan nano. Jadi kita akan belajar edit file dengan nano. Ini itu menurut saya lebih mudah karena ini itu fungsinya itu mirip dengan belajar Vim. Jadi tapi belajar dengan nano itu lebih mudah daripada belajar dengan Vim itu sendiri, karena nano itu lebih praktis dan lebih mudah, lebih simpel intinya teman-teman. Jadi ketika kita akan mengedit Vim, kita kan harus masuk ke komen mode terlebih dahulu. Lalu setelah itu masuk ke insert. Lalu setelah itu kita kembali ke komen mode. Lalu setelah itu baru bisa menyimpan. Tapi jika kita menggunakan nano, kita itu bisa langsung mengedit filenya. Lalu kita akan coba praktekkan saja teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masukkan perintah nano selty.txt. Nah, enter.
Ya, jadi tulisannya itu sama seperti Vim. Kalau misalkan file salty.txt ini sudah ada, dia itu langsung mengedit, dan jika dia belum ada, itu dia akan buat lalu akan mengeditnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengeditnya. Di sini saya sudah akan langsung mengedit dan memasukkan C coba 1, C coba 2, C coba 3, C coba 1, C coba 2, C coba 3. Dan seterusnya. Kemudian untuk menyimpannya ini sedikit berbeda dengan Vim ya, teman-teman. Di sini itu bisa teman-teman lihat. Yang di bawah ini, jadi di bawah ini itu terdapat seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat yang tanda panah ke atas ini kontrol ya, teman-teman. Nah, kontrol ini berarti ditambah saja dengan huruf belakangnya. Misalkan di sini ada tanda panah ke atas dan tanda X, berarti dibacanya ini kontrol plus X. Nah, CTRL plus X ini merupakan exit, dan ada juga CTRL plus O ini word out. Terus ada juga, jadi jika menggunakan nano ini merupakan shortcut ya, teman-teman. Lalu setelah itu ini sudah seperti ini, kita akan menyimpan. Cara menyimpannya itu gimana sih? Cara menyimpannya itu teman-teman bisa klik CTRL-X. Lalu setelah itu yes or no, kita pilih yes ya, teman-teman. Lalu setelah itu enter saja. Nah, di sini jika sudah seperti ini, kita akan coba mengeceknya seperti biasa menggunakan perintah get salty.txt. Lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa pada file seperti .txt ini terdapat isinya, yaitu yang telah kita buat tadi menggunakan nano, yaitu C coba 1, C coba 2, dan C coba 3. Lalu misal di sini saya akan masuk lagi menggunakan perintah nano. Saya akan masuk lagi dan mengeditnya lagi menggunakan perintah nano salty.txt. Nah, jika sudah dilihat, kita sudah masuk. Ini itu isinya masih sama ya, teman-teman. C coba 1, C coba 2, dan C coba 3. Lalu di sini saya akan menambahkan C coba 4 dan C coba 5. C coba 4, C coba 5. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini saya akan menyimpan menggunakan Ctrl O. Tadi kan kita menggunakan Ctrl X, terus di sini kita akan menggunakan Ctrl O untuk menyimpan. Lalu bisa dilihat perbedaannya ya, teman-teman. Jika menggunakan Ctrl X, itu kan tadinya itu kan kita ditanya dulu apakah mau menyimpan yes or no. Tapi jika menggunakannya Ctrl O, itu tidak ditanyakan apakah mau menyimpan atau tidak. Jadi tadi kan itu perbedaannya ya. Jika Ctrl X itu kan ditanya dulu mau menyimpan apa tidak, menyimpan file apa tidak. Tapi jika menggunakannya Ctrl O, kita itu tidak ditanyakan, berarti langsung seperti ini tampilannya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, saya mau exit saja, saya keluar saja. Nah, di sini sudah terlihat coba 4 dan coba 5-nya ini sudah ada ya, teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke metode yang kelima, yaitu perintah more or less. Jadi kita langsung saja masuk ke terminal Debian desktopnya, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke akun root ya, teman-teman. Kita harus masuk dulu ke akun root. So,
password root. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah get spasi /var /log /boot.log. Nah, jadi boot.log ini berarti atau berisi catatan-catatan atau proses saat kita booting pada Debian. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa enter. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba untuk more ya sekarang. Sebelumnya kita kan menggunakan yang cat. Kita sekarang menggunakan yang more. Ganti perintahnya menggunakan more dengan ketikan more spasi /var /log /ld boot.log. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman itu bisa langsung enter saja. Kalau misalnya teman-teman mau menampilkan di bawahnya lagi, itu teman-teman itu bisa klik enter saja di keyboard. Nah, nanti ini itu akan menampilkan per satu baris. Kita akan coba klik enter. Ini di sini jika saya klik enter itu dia akan menampilkan per baris ya teman-teman, atau bisa menggunakan tanda panah ke atas dan ke bawah ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi bedanya itu kalau misal kita menggunakan enter itu dia hanya menampilkan per satu baris. Tapi setelah menggunakan anak panah, tanda panah ke atas dan ke bawah, itu di sini ini akan menampilkan per satu tampilan atau satu halaman ya teman-teman. Jadi untuk satu halaman itu menggunakan tanda panah ke bawah dan ke atas. Tapi jika untuk per satu baris itu menggunakan enter. Lalu setelah itu untuk keluar dari more kita bisa klik ke ya teman-teman. Nah, untuk kelemahan more ini misalkan kita berada pada Debian yang versi CLI itu dia tidak bisa kembali ke atas ya teman-teman. Jika pada GUI dia masih bisa bisa ke atas karena terbantu sama mouse. Tapi kalau CLI itu tidak bisa atau kursor teman-teman. Nah, jika Debian CLI tidak bisa untuk menutupi kekurangannya, kita itu bisa menggunakan perintah lain ya, seperti // spasi /var /log /boot.log. Lalu kita enter. Nah, nanti itu tampilannya seperti ini ya jika sudah kita masukkan perintah /var /log boot.log. Jika sudah ada tampilan seperti ini, itu teman-teman bisa buka saja. Jadi ini kan kita sudah berikan ya teman-teman. Jadi dia akan menampilkan seperti ini, seperti yang model tadi. Ini bisa kita scroll ke atas dan ke bawah, juga bisa di enter ya teman-teman. Nah, lalu misal teman-teman mau kembali ke atas, itu teman-teman bisa menggunakan tanda panah ke atas. Dan jika mau ke bawah juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk materi yang ini perintah more and less cukup sampai sini dulu. Sini itu kita sudah masuki materi yang terakhir, yaitu perintah hit tile. Jadi di sini itu kita akan menjelaskan perintah. Jadi perintah hit tile ini adalah perintah yang isinya itu mirip-mirip dengan perintah more less yang kayak tadi ya teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk melihat isi dari sebuah file. Nah, kita langsung saja mempraktekannya di Debian desktopnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di Debian desktopnya teman-teman. Lalu setelah itu ada perintah yang namanya head. Nah, head ini pengertiannya seperti ini.
ini itu merupakan nantinya itu menampilkan beberapa baris pada file atau beberapa baris awal dari sebuah file ya teman-teman. Misalnya di sini saya menggunakan file bootlog. Nah, jadi head itu akan menampilkan beberapa baris awal atau 10 baris awal pada file bootlog ini. Lalu ada juga tile. Nah, ini tuh kebalikannya teman-teman. Jadi tile ini merupakan beberapa baris terakhir dari sebuah file. Kita sudah berikan sini head spasi /var /log /boot.log. Nah, jika sudah ini kita bisa enter. Nah, di sini dia akan memberikan atau menampilkan 10 baris terakhir pada sebuah file. Nah, di sini kan kita menggunakan file bootlog ya teman-teman. Jadi ini terdapat 10 tampilan dari file bootlog. Lalu di sini kita juga akan menggunakan yang tile. Sama ya teman-teman. Kita tekan tile spasi /var /log /boot.log karena kita menggunakan file ini. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini dia itu menampilkannya itu 10 baris terakhir pada file bootlog tadi ya teman-teman. Kan tadi kan yang head itu menampilkan 10 baris awal pada file. Nah, jika tile itu menampilkan 10 baris akhir atau terakhir pada sebuah file. Nah, di sini filenya itu kita menggunakan yang bootlog ya teman-teman. Nah, kita juga bisa manipulasi nih teman-teman. Jadi kita tuh bisa saja manipulasi untuk misalnya nih kita mau melihat 3 baris pertama pada sebuah file ya teman-teman. Dari file boot.log. Nah, misalnya kan kita mau melihat 3 baris pertama dalam file itu kita akan menggunakan file bootlog dan boot.log. Nah, kita itu bisa memanipulasinya itu menggunakan perintah head min 3 /var /log /boot.log. Lalu enter. Nah, di sini itu terdapat 3 baris pertama dalam sebuah file boot.log ya teman-teman. Ini itu dia akan menampilkan 3 baris pertama yang kita minta tadi. Nah, misalkan untuk filenya itu teman-teman bisa ketikkan. Untuk kita mau melihat 3 baris terakhir itu kita bisa menggunakan perintah tile ya teman-teman. Jadi headnya itu diganti tile. Itu hampir sama ya teman-teman. Cuman ini diganti aja. Tile min 3 spasi var /log /boot.log. Lalu jika sudah kita enter. Nah, di sini dia itu menampilkan 3 baris terakhir pada file boot.log ya teman-teman. Jadi intinya jika head ini menampilkan 10 baris pertama pada sebuah file, sedangkan yang tile itu akan menampilkan 10 baris terakhir pada sebuah file. Nah, berhubung saya menggunakan file bootlog, jadi di sini akan menampilkan 10 baris pertama dan terakhir pada file bootlog ya teman-teman. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.